إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah atas begitu banyak karunia yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Mudah-mudahan semua nikmat-nikmat itu menjadikan kita semua menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti perintah-perintahnya, sunnah-sunnahnya sebagai bukti kecintaan kita terhadap beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahmatullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang rukun iman. Yang pertama adalah al-iman billah. Kemudian yang kedua al-iman billahi wa malaikatihi. Beriman kepada malaikat-malaikat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, malaikat Allah Subhanahu wa taala merupakan makhluk yang sangat mulia karena mereka diciptakan dari cahaya. Sedangkan manusia diciptakan dari tanah dan jin diciptakan dari api. Jadi ketika Allah memerintahkan malaikat bersujud kepada Adam, maka malaikat tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala, kecuali jin. Jadi kecuali jin dan syaitan, iblis, illa iblis, kecuali iblis. Karena minal jin, jadi iblis ini dia berasal dari jin. Fafasaqo, itu jin yang fasik. Jadi kecuali mereka iblis, ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau tunduk kepada Allah. Coba kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah mengatakan, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kalau ini malaikat yang bertanya, tapi kemudian dia tunduk atas. Kemudian ada ayat berikutnya di dalam surat Al-Baqarah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi mereka iblis ini tidak mau sujud, kemudian sombong, maka dia termasuk orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kafir. Bapak Ibu rahmatullah, malaikat ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun diciptakan dari cahaya, tapi begitu diperintah mereka langsung sujud kepada Adam. Sedangkan iblis karena merasa terhormat, lebih terhormat dari manusia, maka iblis enggan, wastakbara, dan sombong, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang kafir
atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat ini wa ibadun mukramun min ibadihi khalaqahum min nur kama khalaqal insan min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan malaikat ini jadi ibadun mukramun. Jadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Ini para malaikat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun mereka diciptakan dari cahaya, akan tetapi mereka tidak menolak ketika diperintah sujud kepada Nabi Adam. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu tidak pernah maksiat, tidak pernah menolak semua perintah Allah, dan mereka mengikuti, mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu makmul masuk akal atau tidak. Jadi ketika mereka diperintah, seketika malaikat itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wa annahu ta'ala fadala bainahum. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan-keutamaan di antara para malaikat itu. Faminhum misalnya al-malaikatul muqarrabun. Malaikat-malaikat yang muqarrabun. Itu yang sangat dekat, yang sangat dimuliakan. Siapa mereka? Yang pertama adalah Jibril atau Jibril. Jadi Jibril ini bapak-bapak, malaikat membawa wahyu, menyampaikan risalah kepada Nabi. Nah, sepeninggalan Nabi setelah tidak ada lagi wahyu, malaikat Jibril istirahat. Jadi karena tugas menyampaikan risalah sudah tuntas, sudah selesai. Jadi malaikat Jibril sudah tidak ada pekerjaan setelah itu. Kemudian kapan malaikat Jibril turun? Malaikat Jibril itu baru ikut meramaikan malam Lailatul Qadar. Itu setiap tahun di bulan puasa malaikat Jibril turun ke bumi bersama jutaan miliaran malaikat yang turun ke bumi di saat malam Qadar. Kemudian wa Mikail. Jadi Mikail ini tugasnya adalah menurunkan hujan, beri rezeki. Kemudian wa Israfil. Israfil ini meniup trompet. Jadi bapak-bapak, nanti trompet kiamat itu kalau sudah ditiup pertama kali, ini bumi ini gemetaran. Kemudian semua yang di muka bumi bertabrakan. Gunung-gunung berterbangan bagaikan aneh-aneh, bagaikan kapas. Jadi berterbangan semuanya di saat tiupan trompet kiamat pertama. Sampai kemudian nanti bapak-bapak, semua bumi ini rata, tidak ada yang letup. Jadi ukurannya kalau kita melihat Ka'bah dari sini kelihatan, itu saking rata. Ini tidak ada yang letupnya sama sekali. Ini nanti pada tiupan trompet siapa? Malaikat Israfil alaihi salam.
Kemudian Bapak-bapak, di antara dalil-dalil tentang keberadaan malaikat secara nakliyah dilihat dari dalil Al-Quran maupun hadis. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa man yakfur billahi wa malaikatihi. Barang siapa yang kafir kepada Allah dan malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi, ingkar juga terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah, Zabur, kemudian apalagi Taurat, Injil, Al-Quran, dia ingkari. Wal yaumil akhir, kemudian dia ingkari adanya hari kiamat. Karena orang-orang yang ateis, yang tidak percaya tentang hari kiamat, tidak ada akhirat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma yuhlikuna illa dahr. Jadi yang akan membinasakan kita ini hanya perjalanan tahun saja. Jadi kalau sudah mati, ya mati, sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi hukuman nanti, tidak ada lagi hidup setelah mati. Nah, ini kepercayaan orang-orang yang tidak punya Tuhan. Kemudian dia tidak percaya dengan hari akhirat. Faqad dhalla dhalalan ba'id. Jadi mereka orang-orang kafir itu sungguh telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi dia sudah sangat sesat sejauh-jauhnya. Nah, ini tentang keberadaan malaikat menurut Al-Quran, menurut apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW mengabarkan tentang mereka. Jadi Nabi itu telah mengabarkan di dalam hadisnya tentang adanya malaikat ini. Di dalam doanya Nabi SAW ketika beliau sholat malam itu Nabi berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma Rabba Jibril. Ya Allah, Tuhannya malaikat Jibril. Wa Mikail, dan Tuhannya malaikat Mikail. Wa Israfil, Tuhannya malaikat Israfil. Jadi di antara malaikat ini juga ada keutamaan-keutamaan. Di dalam doa ini Nabi menyebut 3 malaikat ini sebagaimana tadi. Jadi Allahumma Rabbi Jibril, wa Rabba Mikail, wa Rabba Israfil. Fatiras samawati wal ardh, yang telah menciptakan langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahadah, yang maha tahu apa yang nampak dan yang tidak nampak. Anta tahkumu baina ibadik fima kan fihi yakhtalif. Jadi wahai Allah yang telah memutuskan perselisihan antara hamba-hamba ini dengan penuh keadilan. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Innaka tahdi man tasha' ila siratin mustaqim. Maka berilah petunjuk kepadaku agar kami adil dalam memutuskan sesuatu, karena Engkaulah yang maha maha memberi pengadilan. Gitu. Jadi Engkau memberi petunjuk kepada yang Engkau inginkan, kehendaki, ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu adalah dinul Islam. Itulah agama Islam. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah. Jadi kemudian ada juga di dalam hadis, ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa alaihi malakun sajid. Ini Bapak-bapak,
Jadi ternyata tidak ada di antara 4 jari kita di muka bumi ini. Jadi hadis sahih. 4 jari di muka bumi ini, illa kecuali wa alaihi malakun sajid, kecuali di sana banyak sekali malaikat yang sujud. Jadi malaikat ini banyak sekali jumlahnya, Bapak Ibu. Jadi setiap 4 jari di muka bumi ini itu ada malaikat yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di dalam hadis, innal baital ma'mur yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakin thumma la ya'udun. Dan di Baitul Ma'mur di atas sana setiap hari ada 70.000 malaikat masuk dan tidak kembali. Jadi malaikat ini masuk setiap hari di Baitul Ma'mur itu 70.000 dan tidak keluar. Berarti artinya malaikat ini banyak sekali jumlahnya. Jadi tapi yang wajib kita kenal hanya 10 saja. Tapi jumlahnya sangat banyak. Bahkan setiap 4 jari di muka bumi ini ada malaikat yang bersujud. Kemudian di Baitul Ma'mur di atas sana setiap hari masuk 70.000 malaikat dan mereka tidak keluar. Kemudian juga Bapak-bapak di dalam hadis jelaskan, idza kana yaumul jum'ati kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikatun yaqulun al-awwal fal-awwal. Jadi apabila datang hari Jumat, pada hari Jumat Bapak-bapak, di setiap pintu ada malaikat. Pada hari Jumat di setiap pintu ada malaikat. Apa tugasnya malaikat itu? Yaktubunal awal fal awal. Mereka menulis siapa yang datang paling pertama, siapa yang datang kedua, siapa yang datang ketiga. Jadi setiap hari Jumat itu kita diabsen oleh malaikat. Jadi di setiap pintu ini malaikat ada yang berdiri mencatat siapa yang datang ke masjid. Yang pertama, siapa kedua, ketiga. Ini kita ternyata diabsensi pada hari Jumat oleh malaikat. Berarti orang yang tidak Jumatan tidak ada bukunya nanti di hari kiamat. Atau orang yang paling terakhir nanti catatan absennya di terakhir nanti di hari kiamat. Faida jalasal imam qamus sufa waja'u yastami'una lidzikr. Kemudian Bapak-bapak, ini hadis sahih. Apabila imam sudah datang, artinya imam sudah naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung buku dilipat oleh malaikat catatan. Berarti orang yang datang di saat khutbah dia tidak dapat catatan malaikat. Alpa dia di Jumat itu. Alpa orang yang tidak hadir sebelum orang khutbah naik mimbar. Jadi ini hadis sahih ya. Tahu faedah jalasan imam, apabila imam sudah duduk, berarti kan di mimbar. Tahu suhufa waja'u yastami'una lidzikri. Jadi malaikat-malaikat itu kalau imam sudah duduk di atas mimbar, maka dia gulung catatan amal itu, kemudian mereka duduk mendengar zikir atau khutbah apa yang disampaikan oleh imam.
Kemudian ya tamatsadu bi al-malaku ahyana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang malaikat. Kadang-kadang malaikat itu bisa berubah, ya berubah dirinya menjadi rajulan, seorang laki-laki. Jadi kadang malaikat itu bisa berubah dirinya seperti manusia. Kata Nabi, fayukallimani fa'amaimadaya. Lalu dia mengajak saya bicara, kata Nabi. Lalu saya paham apa pembicaraannya. Kemudian juga di dalam Al-Quran Allah berfirman, yata'aqabu fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Oh, ini dalam riwayat Imam Bukhari. Bahwa Nabi SAW bersabda, yata'aqabuna fikum, bahwa bergiliran pada kalian itu, ya bergiliran dalam Sahih Bukhari ya, bergiliran malaikat itu malaikat siang dan malaikat malam. Jadi bapak-bapak mengawasi kita ini ada malaikat siang, ada juga malaikat malam. Jadi sebenarnya cuma yang namanya manusia. Kalau seandainya kita merasa terus diawasi setiap waktu, siang ada malaikat, malam ada malaikat yang mengawasi kita, maka seharusnya tidak ada kesempatan kita untuk berbuat dosa, berbuat khilaf. Karena siang sudah ada yang catat, malam juga ada yang mencatat. Jadi seharusnya kita akan menjadi orang yang paling baik di malam hari dan menjadi orang yang paling baik di siang hari. Jadi ucapan kita akan benar karena kita akan dicatat. Wa ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ini firman Allah. Jadi tidak ada satu ucapan yang kita keluarkan kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan dicatat oleh malaikat atid. Kalau malaikat raqib itu mencatat hal-hal yang baik, sedangkan malaikat atid itu mencatat hal-hal yang buruk yang kita lakukan. Nah ini bapak-bapak, ibu rahmatullah. Kemudian ru'yatul adidil katsir min as-sahabah lil malaika yaum badr. Jadi bukti yang ketiga tentang adanya malaikat dari ayat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat Nabi itu pernah melihat langsung malaikat. Jadi sahabat itu mereka langsung melihat malaikat. Salah satunya di saat duduk-duduk seperti ini, tiba-tiba dia datang seseorang berpakaian putih sekali, syadidu bayadil thiyab. Pakaiannya tak pernah kita lihat seputih pakaian yang pernah kita lihat. Kemudian syadidu sawadis sya'an, rambutnya hitam luar biasa dan tidak pernah melihat rambut sehitam itu. Kemudian kata sahabat, la yura alaihi atharus safar. Tidak diketahui orang ini datangnya dari mana. Datang dari depan enggak, dari belakang enggak, dari kiri kanan tidak. Tiba-tiba saja dia sudah ada di depan Nabi. Yang membuat sahabat kemudian semakin heran, semakin aneh orang ini. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia sentuhkan lututnya ke lutut Nabi. Kemudian wada'a yadayhi ala fakhidayhi. Dia taruh kedua tangannya di atas paha Nabi. Kemudian dia bertanya. Dia yang bertanya, kemudian dia juga yang membenarkan gitu. Semakin heran yang hadir ini. Dia bertanya, ya Rasulullah, ya mal
Mal Islam. Apa itu Islam? Anta syahada an la ilaha dijawab oleh Nabi. Islam itu bersyahadat, kemudian sholat terus sampai terakhir. Kemudian orang ini mengatakan sadaqah, benar kamu Muhammad. Dia yang bertanya, dia juga yang menjawab. Jadi kalau bahasa anak muda, kau yang memulai, kau yang akhiri. Jadi dia yang menjawab, dia juga dia yang bertanya, dia juga menjawab. Semakin harap. Kemudian apa itu iman? Nah ini antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi dan seterusnya. Apa itu iman? Iman itu begini-begini, beriman kepada Allah, malaikat, kitab dan seterusnya. Kemudian setelah Nabi menjawab, lagi-lagi dia mengatakan sadaqta, benar kamu. Semakin heran sahabat yang hadir ini. Ini orang dia bertanya, dia yang membenarkan. Kemudian ketiga, wamal ihsan. Apa itu ihsan? Nabi menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu kalau kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, kata Nabi. Tapi kalau tidak melihatnya, Allah yang melihatnya. Apa kata orang itu? Sadaqta, benar. Nah, kemudian yang terakhir ini yang membuat kemudian ketahuan siapa orang ini. Yang terakhir dia bilang masalah ini. Kalau begitu coba beritahukan kami apa itu kiamat. Tidak ada. Dia langsung Nabi menjawab, mal mas'ul a'lama minas sa'il. Jadi yang bertanya lebih paham daripada yang ditanya, katanya. Akhirnya dia nanya lagi, apa tanda-tandanya? Kemudian Nabi mengatakan, antaral kufatal aurat ri'a'an nas. Jadi hadis itu mengatakan bahwa kamu melihat orang telanjang, dada tidak bersandar, kemudian dia mengamalkan kambing, ya tatawaluna fil bunyan, tapi mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan-bangunan tinggi. Nah ini, makanya sekarang di Arab ini, masya Allah, bangunan tinggi-tinggi, ada Burjul Khalifah namanya. Itu kurang lebih berapa, 2 kilo apa berapa? Ya? 750 ini dari 7 kilo setengah. Oh kurang sekilo ya? 1.000 ya, sekilo ya. Hampir sekilo coba tingginya ke atas. Menara itu. Nah, ini tanda-tanda kiamat. Ya tatawaluna fil dunia. Nah setelah itu Bapak-bapak, orang ini pergi. Setelah pergi, Nabi bertanya kepada sahabat, tahukah kamu manis sa'il? Atadri manis sa'il, kata Nabi. Tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Kemudian sahabat mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu, kalau kami tidak tahu. Siapa itu kok dia bertanya? Dia menjawab. Kemudian ini kata Nabi, malaikat Jibril datang kepadamu, yu'allimu dinakum, dia mengajarkan agama. Jadi sahabat-sahabat itu Bapak bisa melihat langsung malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Manusia yang sangat gagah, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Jadi itu rupa malaikat di saat menjelma menjadi manusia. Nah kemudian Bapak Ibu rahimahumullah, dalil nakliyah yang berikutnya pada perang Badar, waraku. Jadi ru'ya
sahaba lil malaikah yauma badr wa ru'yatuhumul jama'iyyah ghaira maratin li Jibril aminil wahya alaihi salam in kana ya'ti ahyanan fi surati dahiyatin al-kalbi wa yushahiduna. Jadi Bapak-bapak, yang melihat malaikat ini bukan segelintir orang, tapi di perang Badar itu jamaah dalam jumlah yang sangat banyak, jamaah sahabat ini yang melihat malaikat. Dan kadang malaikat ini hadir dalam bentuk manusia yang sangat gagah. Sangat gagah. Ini ada seorang namanya Dahiyat Al-Kalbi. Ini sangat gagah. Kemudian fayushahiduna, para sahabat itu kemudian melihatnya. Wa man ashhadu dzalika hadits Umar. Jadi yang paling masyhur adalah hadis Umar bin Khattab tadi ketika malaikat datang dalam bentuk manusia. Kemudian yang terakhir dalil nakli tentang keberadaan malaikat ini adalah imanu alaf al-malayin minal mu'minin atba'i rusul fi kulli zamanin wa makanin bil malaikati wa tasdiqi. Jadi berimannya berjuta-juta kaum muslimin sepanjang zaman, sepanjang masa itu tentang keberadaan malaikat ini. Bima akhbarat anhum rusul min ghairi syakkin wala taraddud. Sebagaimana yang dikabarkan oleh para nabi, para rasul, mereka manusia sepanjang zaman orang-orang mukmin itu tidak pernah ragu dengan keberadaan malaikat. Berjuta-juta orang. Jadi kalau dia mustahil, maka tidak mungkin berjuta-juta orang ini akan yakin dan percaya dengan keberadaan malaikat. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahmatullah tentang dalil nakli keberadaan malaikat dari Al-Quran dan dari hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian berikutnya bapak-bapak, ibu-ibu rahmatullah, al-adillatul aqliyah, dalil akal. Jadi malaikat ini bapak-bapak, malaikat ini tidak laki dan tidak perempuan. Tidak laki, tidak juga perempuan. Kemudian tidak makan dan tidak minum. Dia tidak bernafsu. Jadi malaikat ini tidak tidur. Jadi karena dia malaikat ini tergantung perintah. Jadi kalau perintahnya menjaga neraka, maka di situ pekerjaannya hanya menjaga neraka, tidak ada pekerjaan lain. Kalau pekerjaannya menjaga surga, maka itu saja. Kalau tugasnya menyampaikan wahyu, maka itu saja. Kalau tugasnya berzikir, maka dia akan berzikir. Kalau tugasnya mencatat orang masuk masjid, maka dia di situ ditugaskan di masjid. Di tadi itu sambil dia mendengar orang-orang zikir. Nah ini bapak-bapak dan malaikat tidak menikah karena dia tidak punya nafsu, karena dia tidak laki tidak perempuan, maka dia tidak menikah, tidak makan dan minum. Nah kalau kita ada kurangan kandung, gerak. Nah ini kurangan beruan sambelnya, misal ada ikan bakar di dalam beruk itu, gerak kita. Tapi kalau malaikat ini tidak ada nafsunya, makan tidak, minum tidak. Nah kemudian dalil akal tentang adanya malaikat ini, li'anna al-aqla la yuhidu wujudal malaikah wa la yanfihi, li'anna al-aqla la yuhidu wa la yunfi illa ma kana mustalziman li istima'id dadain.
Jadi Bapak-bapak, akal kita ini menerima keberadaan malaikat. Jadi yang ditolak oleh akal itu kalau berkumpul dua sesuatu yang berlawanan. Misalnya antara siang dan malam. Ini bersatu siang dan malam tidak bisa. Ini tidak masuk akal, akan ditolak oleh akal. Nah, jadi sesuatu yang bertolak belakang itu tidak mungkin bersatu. Misalnya siang dan malam sekaligus. Ya tidak masuk akal, tidak bisa. Bagaimana caranya siang dan malam sekaligus? Kalau surga dan neraka karena sesuatu yang berbeda, maka diterima oleh akal walaupun belum nampak, tapi karena dia surga itu kenikmatan, neraka itu adalah siksaan, diterima oleh akal walaupun belum tidak kelihatan. Singkat saja Pak, kalau kita mau tahu adanya surga dan neraka ketika kita mimpi yang indah-indah, mimpi sedang makan enak, mimpi nikah lagi, mimpi berari malik. Nah, lain itu waktu mimpi berari malik, wasiat kamar-kamar, urusan zimunnya, bangun-bangun. Jadi itu buktinya adanya surga. Kenikmatannya itu ada. Kemudian pernah juga kita mimpi yang buruk, dikejar anjing, mimpi ular, mimpi jatuh, mimpi macam-macam. Itu pernah kita mimpi yang buruk-buruk. Nah, itulah gambaran. Tapi kalau sesuatu yang bertolak belakang bersatu, itu tidak akan diterima oleh akal pikiran. Nah, contohnya yang tidak diterima itu adalah anak ini. Kawujudi dzulumati wan nur ma'an. Misalnya adanya terang dan gelap dalam satu waktu, yang tidak bisa. Pasti kalau tidak terang ya gelap, kalau tidak gelap pasti terang. Jadi tidak ada gelap dan terang itu dalam satu, berarti akal kita tidak menerima. Termasuk siang dan malam dalam satu waktu tidak diterima oleh akal. Nah, sedangkan malaikat tidak ada yang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, idza kana minal muslim bihi la kafatil uqala anna athara syai' yadullu ala wujudih fa inna lil malaikati atharan katsirah tufdi bi wujudihim wa tu'akkiduhu min dzalika awalan usulul wahyi ila al-anbiya wal mursalin. Jadi yang berikutnya Bapak-bapak, yang kedua, tanda adanya malaikat secara akal adalah sampainya sesuatu. Jadi kalau sesuatu itu sampai, berarti ada yang mengantar, ada yang menyampaikan. Contoh, wahyu sampai kepada para nabi. Zabur, Nabi siapa? Ibrahim, Nabi Daud. Kemudian Suhuf, Nabi Ibrahim. Kemudian Taurat, Nabi Musa. Injil, Nabi Isa. Quran, Nabi Muhammad. Dan wahyu itu sampai kepada kita ini Quran. Berarti ini membuktikan malaikat itu ada. Jadi barang yang disampaikan itu ada. Berarti ada yang menyampaikan. Siapa? Malaikat. Kemudian Bapak, yang ketiga, wafatul khalaiq biqabdi arwahih fa innahu athara dhahir dalil ala wujudi malakil maut wa awani. Jadi yang berikutnya tentang keberadaan malaikat ini adalah matinya makhluk itu. Coba Bapak, seandainya malaikat tidak mencabut nyawa,
Seandainya tidak ada malaikat, maka kita akan terus hidup, kita akan terus banyak. Tapi karena malaikat mencabut nyawa, diperintahkan untuk mencabut nyawa manusia yang hidup, maka manusia jadi mati karena perantara malaikat. Allah cabut nyawanya makhluk. Jadi itu bukti tanda bahwa malaikat itu ada. Karena itu di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul yatawaffakum malakul maut." Katakan hai Muhammad, yang mematikan itu adalah malaikat maut. Maksudnya perintah Allah untuk mencabut nyawa manusia itu melalui malaikat maut. Alladzi wukila bikum, yang diutus kepada kalian. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Allah lah mereka kembali atau kalian kembali. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentang buktinya adanya malaikat secara akal pikiran, adalah hibdul insan min ada al-jan wa syaitan wa syururi hima tula hayat. Jadi penjagaan Allah melalui malaikatnya itu dari gangguan jin dan syaitan dan semua keburukan makhluk sepanjang hayat. Bapak-bapak, walaupun kita tidur di tempat semut malam-malam banyak semut, tapi semut tidak masuk di telinga kita. Itu kenapa? Karena kita diawasi oleh malaikat, dijaga. Makanya kita disunahkan berdoa waktu tidur supaya kita dijaga oleh malaikat. Ini bapak-bapak tidur. Jadi kita dijaga dari binatang-binatang, dari jin, dari setan untuk mengganggu kita. Jadi binatang itu tahu dia orang yang tidak membaca zikir ketika tidur, kemudian dia masuklah semut di telinganya. Nah, karena sudah azan. Jadi itu bapak-bapak juga Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman tentang malaikat menjaga kita, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya bergiliran siang dan malam, yaitu untuk menjaga makhluknya. Yahfazunahu, mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikatnya. Itu atas perintah Allah, malaikat melaksanakan perintah-perintah itu untuk menjaga manusia supaya tidak diganggu oleh jin, tidak diganggu oleh setan, tidak diganggu oleh keburukan makhluk. Nah, karena itu bapak-bapak, setiap kita mau tidur kita berdoa, setiap mau menempati rumah baru kita berdoa, setiap mau berada di tempat yang baru pertama kali kita ada di sana, disunahkan kita berdoa supaya terhindar dari hal-hal yang buruk. Demikian Bapak Ibu tentang pembahasan kita beriman kepada malaikat, dan insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang beriman kepada kitabullah, yaitu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.